Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan kali saya juga selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan yang berbahagia kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya ya untuk general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah diam-diam ada yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia seseorang yang diam-diam nampak stres dan begitu menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, serta ciri-ciri detailnya, dan apa yang dia rasakan ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang ya, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja hikmah positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar ya, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, karena nanti otomatis akan langsung direct ya, langsung direct ke nomor WA aku ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energi dia. Oke, kita akan lihat ya, siapakah dia. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Ya, tolong berikan petunjuk dan informasi kepadaku mengenai dia. Siapakah orangnya? Wow, menarik ya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat kamu cintai, meskipun antara kamu dan dia sepertinya banyak sekali perbedaan, terutama perbedaan cara berpikir, terutama perbedaan karakter, dan tentunya kesabaran ya. Tetapi hal itu tidak menghalangi niat kamu ya untuk tetap terus memperjuangkan cintamu demi dia, meskipun terkadang ya hati dan perasaan ini merasa sakit ketika dia tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Karena memang terkadang ya, meskipun kamu sayang sama dia tapi tidak dengan egonya, meskipun kamu cinta sama dia tapi tidak dengan sikap dia yang terkadang tuh perlakuan dia ke kamu seenak dia sendiri ya, dan itu yang terkadang tuh membuat kamu benar-benar merasa stres ya, merasa menderita, merasa terbebani gitu ya. Kenapa aku mencintai seseorang yang gak sejalan dengan pemikiranku gitu ya. Ya di awal memang aku melihat kamu begitu bahagia, tapi makin kesini sepertinya mental kamu semakin diuji, karena bukannya dia belajar dari kesalahan, tetapi justru malah ya saat ini tuh aku melihat antara kamu dan dia sepertinya sedang dalam situasi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Entah kamu cuek ke dia, entah dia cuekin kamu. Yang jelas saat ini sedang adanya suatu konflik yang masih belum terselesaikan, yang membuat kondisi hubungan kamu tuh kayaknya semakin toksik sama ini orang gitu ya. Dan menurut aku tuh kesalahan terbesar dia ketika orang ini, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi dia tidak memiliki kesadaran gitu ya. Artinya ya sudah, meskipun dia berbuat salah itu, tapi seolah-olah dia ini kayak nggak berbuat dosa ya, kayak lepas tangan gitu ya, kayak playing victim. Itu yang terkadang membuat kamu juga merasa sedih gitu loh ya. Kenapa sih ya, jujur bagi diri kamu itu sulit gitu ya. Kenapa memahami aku tuh sepertinya sulit bagi dirimu gitu, padahal kamu tuh termasuk orang yang simple ya, padahal kamu tuh juga termasuk orang yang menurut aku tuh cara berpikir kamu nggak terlalu yang ribet gimana-gimana gitu ya. Cukup ya sama-sama saling memahami, sama-sama saling pengertian, ya udah, itu udah lebih dari cukup ya bagi kehidupan kamu. Terus beberapa di antara mereka ini juga sepertinya sengaja tarik ulur hubungan kamu ya, tarik ulur hati dan perasaan kamu, karena terkadang
ya orang ini tuh alurnya nggak jelas gitu ya. Di saat kamu serius sama dia tapi dia nggak serius sama kamu. Di saat kamu ingin melepas dia tapi dia nggak mau dilepas. Jadi kayak kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi yang dilema antara mempertahankan atau melepaskan gitu loh. Tapi dalam hati kamu sebenarnya masih sayang gitu ya, masih sayang, masih berharap bahwa dia ada kesempatan untuk berubah. Tetapi ya menurut aku tuh sangat membutuhkan suatu kesabaran ekstra untuk menghadapi ya seseorang yang menurut aku tuh wataknya sangat keras ya. Jadi memang butuh kesabaran ekstra, tapi aku percaya bahwa nggak selamanya dia seperti ini. Pasti akan ada masanya dimana dia akan mulai belajar dari kesalahannya dan mencoba memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Terus aku juga menangkap ya adanya suatu energi lain di sini. Jadi kayak alur kisah cinta kamu tuh saat ini bener-bener kayak plot twist ya. Kayak alur cerita yang muter-muter nggak jelas gitu ya. Karena terkadang habis putus nyambung lagi, habis konflik ya, kemudian baikan lagi, terus berantem lagi. Habis cuek-cuekan ya, kemudian saling sapa lagi, saling memperhatikan, terus berubah lagi. Ya udah, jadi kayak cinta kamu ini bagaikan kisah drama sinetron ya, yang muter-muter nggak jelas alurnya, seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke. Aku melihat ya, secara visual dia adalah seseorang yang usianya lebih dewasa dia daripada diri kamu, ya. Meskipun kalian ini adanya perbedaan usia, tetapi hal itu tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus mencintai kamu. Meskipun kamu sering salah paham sama dirinya dia, meskipun kamu sering ya dibikin cemburu sama dirinya dia, tetapi tidak ada niat sedikit pun di dalam hati dan perasaannya untuk mempermainkan kamu. Ya, ini semua muncul karena rasa overthinkingmu yang terlalu berlebihan. Kamu menganggap gitu ya bahwa orang ini tuh bermain-main di belakang kamu, padahal tidak gitu ya. Padahal ya dia sudah berusaha menjaga hati dan perasaan untuk seseorang yang dia cintai, yaitu kamu gitu. Karena memang aku ngerasa tuh kebanyakan di antara kamu ketika udah sayang sama seseorang ya, terkadang rasa cemburu kamu, kekhawatiran kamu itu melebihi ya. Melebihi apapun. Sehingga itulah yang terkadang tuh membuat dia sering merasa kecewa sama kamu. Karena dia sudah berusaha bersikap jujur sama kamu, tapi kamu masih tidak percaya atau meragukan kejujurannya. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat kenapa kamu sama dia itu terkadang sering cekcok. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di dalam hubungan kamu. Ini murni karena kecemasan kamu yang tak terkendalikan. Ya memang aku melihat ya, aku paham kok bagaimana perasaan kamu dan dia. Mungkin saat ini kalian sama-sama merindukan satu sama lain, karena memang aku bisa merasakan bahwa kamu dan dia ini menjalani kisah cinta hubungan berjarak. Artinya sedang menjalani hubungan cinta LDR, long distance relationship gitu ya. Kalaupun nggak LDR ya untuk ketemu pun susah gitu, karena terhalang oleh aktivitas pekerjaan yang sepertinya tidak bisa dihindarkan. Ya, dan dia pun juga sebenarnya merasa menderita karena di momen-momen seperti ini tuh kayaknya dia sangat merindukan kamu ya. Dia tuh kayak kepengen, kalau mungkin dia muslim ya dia pengen nemenin kamu buka bersama gitu ya, kepingin ya sekedar makan bareng, tetapi apa daya gitu ya, bahwa saat ini kita sedang menjalani kisah cinta berjarak atau LDR. Jadi dia berharap bahwa saat ini kamu bisa bersabar, dan suatu saat ya, apabila semesta mengizinkan, tanpa kamu inginkan, tanpa kamu minta pun, orang ini pasti akan segera datang menemui kamu untuk menunjukkan kesungguhan hati dan perasaannya kayak gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga sepertinya pernah memiliki pengalaman pahit ya di dalam kehidupan percintaan. Mungkin dia pernah menikah tapi dia gagal gitu ya. Sehingga kalau dia cowok berarti dia seorang duda, kalau dia cewek berarti dia seorang
janda gitu. Atau mungkin bisa juga ya beberapa di antara mereka ini pernah hampir menikah tetapi gagal karena dia sepertinya ditinggalkan ya sama pasangannya demi mendapatkan cinta yang lain. Seperti itu. Tapi bersyukurnya dia setelah hadirnya kamu di dalam hidupnya dia, ya dia menganggap bahwa kamu tuh mampu membawa warna baru ya di dalam kehidupan cintanya dia, sehingga membuat dia jadi merasa hidup kembali gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Oke, berikan informasi kepadaku. Oke. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang memang saat ini dia sedang menderita. Dia kangen kamu karena mungkin saat ini kamu merasa kecewa terhadap dirinya dia, sehingga kamu mengambil sikap diam, mengambil sikap cuek ya terhadap dirinya dia, karena memang ya nggak satu kali ya, nggak satu dua kali orang ini menyakiti perasaan kamu, tapi sudah berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali ya. Kamu sudah sering memberikan dia kesempatan untuk berubah, kamu sudah sering memaafkannya, tapi itu tidak membuat dia merasa sadar ya dan berubah menjadi pribadi yang lebih positive vibes gitu. Dan di sini aku rasa ya, meskipun kamu sadar bahwa hubungan ini terlalu toksik untuk kamu pertahankan, tapi kamu juga menyadari bahwa kamu tuh susah lepas dari kehidupannya. Karena pernah ya sempat ada beberapa di antara kamu mencoba melupakannya, tapi bukannya lupa, justru malah kepikiran terus sama dirinya dia. Begitu pula juga dia pun juga sempat pernah ya berpikir untuk meninggalkan kamu, tetapi bukannya dia lupa sama kamu, justru malah dia stres, menderita, kepikiran kamu terus. Bahkan saat ini pun ketika dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu ya, aku merasa dia sepertinya sedang terpuruk ya, terlihat. Dia sepertinya sedang terpuruk, menangis ya sendiri, makan pun gak enak, melakukan aktivitas ngapa-ngapain itu juga sepertinya terhambat ya, karena dia merasa kebahagiaan dia sedang terganggu gitu, karena letak kebahagiaan dia itu ada di dalam diri kamu. Jadi ketika dia sedang berkonflik dengan kamu, ya sudah, maka kebahagiaannya tertutup ya. Yang dia rasakan hanya sedih, penyesalan ya, dan tangis seperti itu. Yang membuat kamu merasa kecewa sama dirinya dia, karena makin kesini dia sepertinya makin tertutup sama kamu ya, makin banyak dramanya gitu, makin gak terbuka sama kamu gitu. Karena prinsip kamu dalam menjalani hubungan itu adalah kejujuran dan keterbukaan. Ketika kejujuran dan keterbukaan sudah dilanggar, ya sudah gitu, maka wajar kalau kamu mengalami suatu rasa kekecewaan itu ya. Terus aku juga bisa merasakan ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa kecewa karena selama ini kebaikan kamu sering dimanfaatkan sama dirinya dia. Ya begitulah namanya cinta ya. Mungkin cinta itu akan sadar ketika kamu sudah merasakan ya. Karena di awal tuh kamu hanya merasakan indah-indahnya saja. Begitu kamu ya dikecewakan ya satu kali, maka yang kamu rasakan itu sakit yang berkepanjangan. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya jauh di mata, dekat di hati. Artinya meskipun kamu gak sering ketemu sama dia, tapi kamu sering memikirkannya. Begitu pula juga dia juga sering memikirkan kamu gitu ya. Dan diam-diam di belakang kamu tuh orang ini sepertinya sudah terlanjur nyaman ya, bahkan ada keinginan ya bagi dirinya dia untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke arah jenjang yang lebih baik daripada saat ini ya. Meskipun ya terkadang hubungan kamu itu dipenuhi dengan kecurigaan, kecemburuan, konflik yang tidak diinginkan, ataupun mungkin kekhawatiran. Tapi aku percaya bahwa orang itu memiliki niat dan tujuan baik sama kamu. Dimana ya aku melihat
bahwa kamu sama dia ini kayak bagaikan dua insan yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Sehebat-hebatnya kalian bertengkar, ujung-ujungnya pasti kalian akan berdamai dan kembali dalam satu circle yang sama. Karena memang yang aku rasakan tuh saat pertama kali dia mengenal kamu, ya, disitulah dia merasakan kasih sayang yang tulus dari diri kamu. Sehingga itulah alasan kenapa ya orang ini tuh mau mempertimbangkan kamu sebagai calon pendamping hidupnya dia, meskipun saat ini dia masih belum berani memberikan kepastian terhadap diri kamu. So sabar saja ya. Sabar saja, karena nggak semua orang tuh mentalnya kuat, apalagi dia ini termasuk orang yang bertanggung jawab ya. Jadi dia nggak mau menjanji-janjikan sesuatu hal yang sejatinya dia sendiri masih belum merasa siap. Jadi ya udah gitu, hubungan ini dijalani aja seperti air yang mengalir. Kalau mental dia udah merasa siap, ya udah gitu. Kita akan bersatu, kita akan menikah, kita akan serius, kita akan tunangan gitu ya. Kalau aku belum siap, ya aku nggak mau terlalu memberikan clue-clue yang palsu terhadap diri kamu kayak gitu. Karena memang orangnya menurut aku realistis ya. Ya mungkin ada di antara kamu tuh yang merasa sebel ya terkadang sama dirinya dia gitu. Karena ya kayak kesannya tuh digantung nggak sih gitu. Karena ya nggak sebulan 2 bulan kamu mengenal dia, tapi sampai detik ini kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dirinya dia. Sabar aja, ini hanya masalah kesiapan dan waktu aja kok ya. Jadi nggak perlu terlalu baper. Kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah berkeluarga ya. Jadi mungkin ini nggak semua ya. Jadi beberapa aku melihat ya, mungkin ada di antara kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam hubungan kisah cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi gitu ya. Atau mungkin kamu mencintai seseorang yang sudah punya keluarga, atau bisa juga sebaliknya ya. Kamu dicintai ya seseorang yang sudah berkeluarga gitu. Dan di sini alasan dia sayang sama kamu ya karena kamu tuh berbeda daripada yang lain ya. Kamu bisa menghargainya, kamu bisa mencintai dia dengan tulus, kamu bisa menghargai dia layaknya pasangan sah kamu. Ya sehingga itulah kenapa meskipun dia sadar bahwa hubungan ini salah, tapi dia tetap mau melanjutkan kisah cinta dengan kamu kayak gitu. Akhir-akhir ini memang aku merasa bahwa dia sepertinya terlalu sibuk ya dengan pekerjaannya. Makanya wajar kalau dia saat ini sedang mengurangi intensitas dia untuk tidak terlalu berkomunikasi dengan kamu. Bukan karena dia nggak peduli sama kamu, karena memang ya saat ini dia harus fokus ya dengan segala pekerjaan yang harus dia hadapi gitu ya. Jadi saat ini yang dia butuhkan hanyalah rasa pengertian kamu, dan dia berharap bahwa saat ini tuh kamu nggak terlalu mencemaskan dia, nggak terlalu khawatir sama dirinya dia gitu ya. Terus aku juga ngerasa ya kayaknya mungkin ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini sedang mengalami gejolak masalah finansial. Dan itu juga sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang sepertinya sedikit renggang daripada awal yang dulu gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres ya dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Siapakah dia? Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya kurang bersyukur atau tidak bisa bersyukur karena dia sudah diberikan seseorang sebaik kamu, tapi kamu tetap saja kurang di mata dia. Ya, jatuhnya orang ini kurang bisa menghargai kamu gitu. Karena aku merasa bahwa kamu tuh tipikal seseorang yang berkorbannya nggak setengah-setengah ketika kamu udah merasa sayang dan nyaman sama seseorang ya. Dan kamu juga sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tetapi tetap saja ya di mata dia kamu tuh selalu dipandang sebelah mata. Artinya kamu
serba kekurangan gitu. Sebenarnya yang salah bukan dari diri kamu, tetapi dari dirinya dia yang kurang bisa bersyukur. Sudah diberikan seseorang sebaik kamu, tapi masih aja dia komplain ya. Masih aja dia ulik-ulik kesalahan kamu. Masih saja dia menganggap segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan itu tidak pernah terlihat di mata dia. Ya karena memang susah ya. Kita dihadapkan dengan seseorang yang kurang bersyukur, meskipun kita sudah berlaga sempurna di mata dia, itu tidak akan pernah dia nilai di mata dia. Karena yang hanya dia nilai hanyalah kesalahan kamu. Sedangkan segala bentuk kebaikan yang udah kamu lakukan itu dibutakan sama dirinya dia. Sehingga itulah alasan kenapa ya terkadang ya kamu tuh sering gitu ya bertengkar hebat sama dirinya dia. Karena menurut aku dia termasuk orang yang sedikit temperamen ya, sedikit kasar. Ketika dia udah emosi tuh udah dia tidak memikirkan hati nurani lagi. Ya mungkin kata-katanya kasar, mungkin dia menghujat kamu ya. Mungkin dia gimana ya? Ungkit-ungkit masa lalu kamu atau bagaimana kayak gitu ya. Yang jelas di sini disclaimer bagi kamu harus sedikit hati-hati ya dengan seseorang seperti ini, karena memang secara visual ya, secara cover dia terlihat baik gitu, tapi dalamnya menurut aku dia termasuk pribadi yang sedikit manipulatif. Artinya manipulatif tuh ya bisa aja ya dia nggak setia sama kamu, atau mungkin kamu pernah ya dia ini ketahuan sama kamu berselingkuh berkali-kali, tapi karena kesabaran kamu sehingga kayak kamu ini berusaha memaklumi dan memaafkannya. Cuman saran dari aku nggak usah keterusan ya, karena semakin diteruskan dia akan makin bertingkah. Jadi kayak kamu tuh harus memberikan dia satu teguran yang membuat dia ini mau mengintrospeksi diri bahwa apa yang dia lakukan ini salah, seperti itu. Dan untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya secara emosional ya tak terkontrol. Artinya apa? Ya orang ini tuh kurang bisa bijak dalam mengelola emosional. Karena dia selalu ya ketika dia melibatkan atau menyelesaikan suatu masalah ya, dia ini selalu melibatkan emosi gitu ya. Bukannya berpikir secara jernih, tetapi dia terlalu memprioritaskan emosinya dulu ya daripada pemikiran dia yang realistis. Sehingga aku melihat hubungan kamu tuh terlihat makin rumit gitu ya, karena ya dia ini selalu emosi gitu ya. Dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya karena dia cenderung gitu ya, dia cenderung memprioritaskan amarahnya dulu gitu. Bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang sering dibikin nangis sama dia ketika orang ini tuh emosinya sudah kelewat batas. Kayak gitu. Udah ya, kalau nangis nangis aja ya, nangis nggak usah ditahan. Itu malah bikin menderita. Ya udah ya, kalau kamu merasa pengen nangis, nangis aja gitu. Nggak usah ditahan. Oke, kita akan lihat dulu guys. Kita akan cek dari cek dulu. Kita akan cek ya. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? 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 Tolong berikan petunjuk. Oke, aku melihat ya beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang suka membalikkan fakta ya. Jadi kayak dia ini pinter membolak-balikkan fakta. Terkadang siapa yang berbuat salah, tapi siapa yang disalahkan. Dia cenderung memiliki mental playing victim ya. Bahkan aku juga merasa beberapa di antara mereka ini juga tipikal orang yang seperti itu. Dia maunya kamu yang minta maaf, tapi dia nggak mau memulai meminta maaf duluan. Bahkan terkadang ketika kamu terlibat dalam sebuah konflik besar terhadap dirinya dia, kamu yang memiliki kecenderungan untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Tetapi untuk saat ini ya, dia sepertinya sudah mulai menyadari ya betapa berharganya kamu di mata dia gitu. Meskipun ya kesannya terlambat gitu. Karena saat ini beberapa di antara kamu tuh kayak sepertinya sudah mulai dibikin ilfil ya sama dia. Dan rasa ilfil kamu tuh terbentuk karena dia sering mengecewakan kamu berkali-kali
kayak gitu ya. Sehingga ya udah gitu ya, ilfil yang kamu dapatkan tuh ya karena rasa kecewa yang berkepanjangan seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Kita cek dulu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya berani memainkan ketidakjujuran untuk menghindar ya dari suatu kesalahan. Jadi kayak orang ini tuh dia sejatinya sering ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia nggak 1-2 kali berbohong sama kamu. Bahkan dia sering sekali ya melakukan sebuah kebohongan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat di belakang kamu. Ya untung kamu orangnya sabar, untung kamu orangnya berbesar hati ya. Mungkin kalau beda orang ya sudah ya, beda momen seperti itu. Terus aku melihat ya beberapa di antara mereka ini juga tipikal orang yang terlihat baik memang ya secara visual, terlihat polos, tapi polos-polos menghanyutkan. Justru yang seperti ini ya, yang sepertinya tuh perlu sedikit warning. Kita akan lihat lagi di sini guys. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang diam-diam stres dan menderita? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering ya cari gara-gara, cari masalah di saat kamu dan dia itu sebenarnya ingin berdamai sama dirinya dia gitu loh. Karena ya kayak kamu tuh saat ini sudah lelah ya menghadapi situasi yang seperti anak kecil. Karena semakin bertambahnya usia, ya semakin ingin kamu menciptakan sebuah kedamaian, menciptakan sebuah hubungan yang serius, yang bisa berkomitmen, yang bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Tetapi ternyata orang ini nggak bisa mengimbangi kamu gitu, karena hanya kamu yang berjuang, sedangkan orang ini tuh mau instannya aja gitu. Dan saat ini tuh aku ngerasa mungkin ada ya beberapa di antara mereka itu yang saat ini sedang stalkingin kamu, kepoin kamu ya, cari-cari kabar tentang dirimu. Karena ya aku melihat beberapa di antara mereka ini kayaknya sedang terlibat suatu masalah ya sama kamu, sehingga membuat sikap kamu tuh berubah jadi dingin. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ciri-cirinya ya, yang stres, menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menderita, sedang menangis gitu. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sedang tidak mau memaafkan dirinya dia. Kenapa? Ya karena tingkat kesabaran kamu tuh sepertinya sudah habis. Sesabar-sabarnya manusia pasti memiliki batasan, karena kamu bukan Tuhan gitu ya. Sehingga aku melihat ya bahwa saat ini tuh dia benar-benar menangis, menderita, meneteskan air mata gitu ya, karena kamu nggak mau memaafkan dirinya dia gitu. Karena memang ya aku merasa tuh kayak kamu tuh sudah capek ya berusaha memberikan dia kata maaf gitu ya, tapi dia nggak mau berbenah diri. Kita cek lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merasakan hukum tabur tuai ya. Jadi kayak orang ini saat ini sedang mendapatkan karma atas segala bentuk kelakuan dia yang pernah dia lakukan ke kamu, yang membuat kamu tuh merasa sakit hati, bahkan trauma gitu ya jika melihat flashback ke belakang ya. Tetapi memang bagaimanapun juga semesta itu maha adil ya, Tuhan maha adil ya, sehingga aku melihat segala sesuatu kesedihan yang pernah kamu rasakan saat ini dia juga merasakan.
Dan itu membuat dia pada akhirnya itu sadar bahwa segala bentuk kesedihan yang dihadapi saat ini merupakan ya hasil buah karma atas apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, kayak gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh dia tipikal orang yang nggak realistis ya gitu. Dia orangnya tuh selain dia orangnya nggak realistis, dia juga tipikal orang yang memiliki apa ya? Bahasanya itu ya, kalau di sini sih terlihat aura dia tuh kayak gelap ya. Jadi aku merasa tuh kayak penuh dengan energi negatif, tetapi karena dia ini orangnya manipulatif, sehingga ya dia hebat gitu ya, menutupi keburukan dia dengan suatu kebaikan. Tetapi bagaimanapun juga ya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Jadi kayak seperfect-perfectnya dia menyimpan kebohongan, menyimpan drama, menyimpan sisi buruknya, ya pasti suatu saat kamu tuh akan tahu gitu bahwa ternyata orang ini tuh terlalu nggak realistis gitu loh. Kita akan lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Seperti apa ciri-cirinya dia. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya secara pekerjaan dan finansial dia cukup baik ya. Karena dia termasuk orang yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan memiliki nilai kejujuran ya. Cuman terkadang sisi kelemahan ya, mungkin kamu tuh sering merasa sedih karena orang ini tuh menurut aku tuh ketika dia sudah fokus bekerja, orang ini lupa tanggung jawab ya terhadap diri kamu. Seolah-olah kamu tuh merasa diabaikan sama dirinya dia. Karena sebenarnya kamu tuh nggak pernah mempedulikan pekerjaannya, tetapi please setidaknya jangan lupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan. Artinya itu apa sih? Ya sesibuk-sibuknya kamu, tapi kamu jangan lupa tanggung jawab untuk selalu menghubungi aku, untuk selalu mengabari aku agar tidak membuat diriku ini merasa cemas dan khawatir sama kamu. Karena kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh gampang cemasan, gampang panik ya, apalagi tidak mendapatkan kabar dari dirinya dia. Terus untuk bottom of the deck-nya aku melihat ya, seperti apa ciri-cirinya dia, seseorang yang stres dan menderita saat tidak berkomunikasi denganmu. Aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini ya baru saja putus atau mengakhiri kisah cinta dengan kamu, tetapi yang kamu dan ini putus dalam posisi yang masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Tetapi karena rasa gengsi kalian yang begitu besar, sehingga ya aku melihat tuh ya kalian saat ini sama-sama terjebak dalam penyesalan gitu. Artinya ya kenapa sih gitu ya, kita ini terlalu kekanak-kanakan kok mengambil langkah putus gitu. Padahal aku tuh sadar gitu ya bahwa aku tuh masih sayang sama kamu, dan aku yakin gitu ya bahwa kamu tuh juga masih sayang terhadap diriku. Tetapi karena kalian kurang bisa bijak ya dalam mengelola mental emosional, sehingga perpisahan itu tidak bisa dihindarkan. Bahkan sampai detik ini pun dia juga sepertinya masih terbayang-bayang ya terhadap perhatian kamu, terbayang-bayang sama wajah kamu, terbayang-bayang juga terhadap segala bentuk nostalgia yang sudah pernah kalian lewati bersama ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa membawa energi positif kepada teman-teman semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa ya, dan ditunggu untuk di readingan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, bye.